Al-Quran. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Apakah konsep ini juga berlaku di kitabnya orang Kristen? Tidak. Boro-boro, jangan mimpi. Nah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Usul Qur'ana min arba'ah." Ambil Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Siapa mereka? Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Apakah hal ini terjadi terhadap Yesus? Ambil firman Tuhan yang kuterima dari Tuhanku itu dari sahabatku Lukas, dari sahabatku Paulus. Ada? Tidak. Anda tidak akan menemukan itu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik, yang paling mulia, yang paling baik, indah, dan apapun itu dalam internal Islam adalah mereka yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Untuk itulah kemudian Al-Quran itu secara talaki jelas. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, sekarang sedikit lagi, 1 menit. Ketika kita berbicara mengenai perjanjian baru, para ahli mengatakan bahwasanya ketika ada penyusunan daripada perjanjian baru ini, tidak ada satu poin yang bisa dijadikan sebagai sandaran valid bahwa itu berasal dari Yesus. Itu dulu poinnya. Kalau sudah kayak begitu hancur sudah. Kenapa? Di dalam salinan kitab mereka, di situ dikatakan Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini tamparan. Artinya Yesus kudu wajib mendudukkan para murid di hadapannya, menyuapin apa yang diterima itu kepada muridnya, lalu muridnya menyampaikan dan menyampaikan kepada percetakan. Tapi apakah itu terjadi? Tidak. Nah, inilah celakanya. Kalau ada kitab yang disusun berdasarkan manuskrip saja, tapi perkamen yang ada itu tidak meliputi apa yang menjadi tolak ukur kebenaran sebagai penyampai wahyu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, teman-teman sekalian, bahwasanya pertama kali kitabnya teman-teman Kristen itu muncul di percetakan Jerman itu pada abad ke-15. Itu pun yang kita terima hanya fragmen tertua yang mengandung salinan Bible Yohanes. Demikian sementara. Silakan adik-adik sekalian. Iya, saya pikir iya. Ini menyambung yang kemarin waktu Pastor Joshua Teu ngomong, mereka itu nggak perlu kritik teks seperti bahasa Ibrani dan yang lain, cukup terjemahan LAI aja sudah cukup katanya. Itu gimana, Ustaz? Itu blunder besar dan perlu di blender itu. Blunder yang perlu di blender. Itu kesalahan. Ini ada nanti mungkin bisa ditanggapi sama Uni Rifa. Tapi saya sapa dulu si Hotang ya. Nanti yang Kristen, teman-teman Kristen, siapapun Anda, nanti saya akan turunkan mungkin Bang Hala Kampung dan Bang Samuel. Kalau Anda Kristen, saya persilakan naik. Minta permintaan biar diskusi kita lebih hidup dan dari 2 sisi, tidak cuma 1 sisi. Oke, silakan si Hotang dulu, baru nanti ke Uni Rifa. Saya sapa dulu. Selamat siang mungkin ya. Selamat siang, Bang. Oke, nanti kita diskusi seputar ini ya. Saya ke Uni Rifa, habis itu saya minta tanggapan si Hotang seputar yang kami sampaikan ini. Apakah fitnah? Apakah cuman pemanis bibir, tidak ada artinya bagi teman Kristen? Nah, saya mau dengar dari si Hotang. Silakan Uni, kasih tanggapannya sedikit tentang pernyataan dari Joshua siapa tuh? Joshua Teu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sangat senang dengan pembahasan critical text karena ini jauh sangat konkret. Bahasan ini tuh sulit untuk dibantah. Polemik-polemik yang diajukan biasanya adalah polemik yang memang benar-benar akademis gitu. Nah, tentang pernyataan Pendeta Joshua Teu bahwa mereka tidak butuh teks asli, itu tidak masalah, bahkan mereka nggak butuh kitab suci untuk beragama pun nggak apa-apa bagi kita loh ya. Tapi itu sangat kacau sekali kalau masuk ke ranah umum atau ranah akademis lah gitu. Karena kalau begitu nggak perlu mau salah kek, mau terjemahannya melenceng kek, mau terjemahannya nggak benar kek, atau bisa jadi nanti yang menulisnya nggak tahu siapa, maka itu diterima sebagai fakta kebenaran. Yang penting
mengimani saja kan berbahaya. Apakah memang cara berkeyakinan seperti itu? Ya silahkan kalau memang agama warisan itu dipertahankan walaupun tidak teruji secara benar ketika sudah menjadi orang yang berpikir gitu. Dari kecil mungkin beragama Kristen atau Islam, lalu ketika besar tidak mau mengkaji, menelusuri, menerima begitu saja, ya silahkan kalau cara berkeyakinan seperti itu. Kita ke topik critical text atau bagaimana kitab suci. Nah di sini yang selalu kita umat Islam selalu tuntut dari teman-teman Kristen itu standar atau parameter kebenaran memvalidasi kitab suci kalian itu seperti apa keilmuannya. Kalau kita bicara tentang eksegesis, itu adalah bagaimana cara memahaminya. Yang kita minta atau tuntut adalah keilmuan memvalidasi bahwa apa yang kalian pegang itu benar-benar dari Tuhan semesta alam, bukan dari karangan manusia. Karena kita tahu proses penulisan Bible ini dari 50 ya, tahun 50 sampai ke 100 ya, dianggap begitu ya, walaupun itu masih bisa dugaan, tidak absolut kebenarannya gitu ya. Dan pengumpulannya itu, collectingnya itu sekitar dari tahun 100 sampai 200 setelah kenaikan Isa gitu kan. Dan di tahun 200, 300 sampai 400 itu baru melengkapkan. Itu jarak yang sangat jauh sekali gitu. Dan kita tahu pada masa-masa gereja mula-mula itu berseliweran tulisan-tulisan yang dianggap apokrif atau yang disembunyikan. Nah, kemudian kita tahu bahwa bagaimana Bible ini terkanun ya, sebenarnya saya sudah agak jauh ya, karena Bang Zuma lebih dasar membahas tentang apakah Bible ini firman Tuhan atau tidak, atau tervalidasi sebagai fakta kebenaran atau informasi yang bisa diambil dipercayai. Tapi saya lebih ke pemilahan bahwa yang mengumpulkan atau mengkanunkan ini punya kapasitas apa dalam mengkanun, menyatakan bahwa ini firman Tuhan atau tidak. Karena 4 Injil kanonik ini tuh sudah diikat oleh pernyataan Irenaeus, di mana dia mengatakan adalah tidak mungkin jumlah Injil dapat lebih banyak atau lebih sedikit dari yang ada, sebab ada 4 penjuru bumi di mana kita hidup dan ada 4 mata angin utama. Sementara kita tahu bahwa bagaimana mungkin seorang Irenaeus mampu membatasi informasi yang notabene dikatakan sebagai pernyataan Tuhan gitu, hanya karena penjurunya ada 4. Jadi ya mau nggak mau, terima nggak terima, doktrin Kristen itu harus tidak boleh menerima informasi apapun di luar ini gitu loh. Makanya ada perdebatan tentang bahwa ini tuh kitab dari Tuhan atau tidak, yang disebut dengan ada antilogemena gitu, antilogemena gitu, antilogomena gitu, istilah-istilah dalam istilah Yunani yang mana merujuk pada naskah-naskah yang tertulis itu diperdebatkan gitu. Antilegomena gitulah. Coba di cross check deh itu apa maknanya, bahwa Eusebius itu yang beliau ini berasal dari Kaisarea. Aku sulit Bang Zuma sama Ustaz Alwan menyebutkan istilah-istilah yang gak lazim bagi lidah kita gitu kan. Nah, jadi si Eusebius ini dia menggunakan istilah ini, antilegomena ini, untuk naskah-naskah yang diperdebatkan gitu. Artinya di sini bahwa nggak perlu sampai ke kita polemik ini sudah ada di internal mereka gitu loh. Susit, Bang Moto ketawa dia. Bukan sulit maksudnya. Jadi ketika teman-teman Kristen membawa ajaran ini sebagai fakta kebenaran ke kita, itu belum rampung. Ibarat kata masakan yang belum jadi kalian tawarkan ke kita masih mentah gitu. Karena dari kalangan kalian sendiri tuh banyak sekali yang diperdebatkan atau dipertentangkan teks-teks gitu. Seperti yang Bang Zuma katakan tadi, bahwa teks Mesora itu kapan adanya, kemudian Septuaginta itu siapa yang menerjemahkannya. Pertanyaan-pertanyaan ini kan muncul dalam ranah akademis. Nah, kalau Islam itu kita bisa mempertanggungjawabkannya, keilmuannya itu secara Islam itu ya, Al-Quran itu, memvalidasi Al-Quran itu diikat dengan sebuah ilmu yang disebut dengan ulumul Quran, di mana dalam ilmu itu akan dijabarkan detail bagaimana cara pembuktian bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Nah, itu disebut dengan ulumul Quran. Nah, itu materinya tuh bisa tuh sampai berapa SKS itu. Saya kemarin 2 SKS itu ambil itu. Kalau nggak salah ya, saya ingat saya beberapa bulan yang lalu. Jadi ulumul hadis, itu bagaimana cara memvalidasi bahwa hadis ini bukan berasal dari pendusta, penipu,
Makanya kita penting profil dari orang-orang yang menyampaikan informasi, itu yang disebut dengan sanad. Mungkin agak panjang ya. Intinya kita menuntut mengkritisi ini untuk teman-teman Kristen bisa menjabarkan bagaimana sih secara akademis kita tahu bahwa Bible ini benar-benar firman dari Tuhan seperti yang kalian imani. Tapi kalau kalian bilang imani saja, ya sudah selesai diskusi gitu. Mungkin itu dari saya, Ustadz Alwan, Bang Zuma, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bang Samuel, mungkin saya bisa turunkan dulu atau mau sampaikan sedikit dulu sebelum saya turunkan, supaya saya siapkan satu lagi kursi buat teman kita Kristen ya. Bang Samuel. Ya enggak apa-apa, diturunkan aja enggak apa-apa, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Iya, Saya mohon cuma maaf terima ya. aja. Siap, jazakumullah khairul jaza. Bentar. Oh, iya. Ya. Bentar. Oke, sekarang saya ke si Hotang ya. Anda kan tadi sudah mendengar ya penjabaran dari para debater Muslim soal posisi Bible yang tersusun dari manuskrip-manuskrip yang bisa kita katakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain abadnya sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun daripada zaman Yesus, di sana pula ada banyak kerancuan-kerancuan. Nah, Anda silakan ditanggapi yang tadi semua sudah disampaikan itu tuh sebebas-bebasnya. Saya kasih waktu buat si Hotang. Silakan. Oke, gini ya Bang. Jadi kalau di luar positif negatifnya biasa itu orang berkomentar ya kan. Jadi kami fokusnya satu rumah kami. Ada Katolik, Protestan. Ya apa dasar kami? Alkitab. Ya di rumah kami ada bertanggapan positif atau negatif, itu hak pribadi seseorang. Jadi di isi Alkitab kami itu dinyatakan oleh firman-firman Tuhan, dan kami meyakinkannya itu seperti kita orang manusia meyakinkan firman-firmannya. Ada isi-isi Alkitab, Al-Quran. Di luar kami dikata-katain Alkitab kami, itu hak pribadi seseorang itu. Itu orang Bang Zuma sama Rifa itu kan berilmu tinggi. Kayak aku dibilangnya si Zuma. Ada ilmu di si Otang itu. Begitulah ngomong-ngomong manusia yang berilmu. Jadi kalau di luar narasinya panjang-panjang kali lebar tentang Alkitab, kan nggak terlalu respon. Nah, sebelum dia lahir kan udah ada Alkitab itu si Jumaya. Jadi nggak terlalu dibahas lah. Yang penting banyak koin. Lihat, aku ngajak ngomong langsung banyak koin Juma kan. Nah, itulah puji Tuhan lah, punya berkah, tambah rezeki, diamalkan rezekinya kayak apa Turki lagi bencana alam, ya kan? Sehat-sehat Bang Juma ya kan? Kalau nggak perlu lah keimanan orang kan. Gimana orang? Ya kami beribadah setiap hari Minggu, patokan kami Alkitab. Enggak perlulah panjang-panjang kali lebar. Kalau mau dibantahnya secara internasional dia membantah. Jangan di TikTok. Nah, itu aja Bang. Salam dari Danau Toba. Hotang. Apa itu? Salam dari Danau Toba. Porsea. Danau Tobanya? Ya salam, saya tinggal di Porsea. Baguslah. Jadi kalau pernyataan Lehotang tadi seperti itu sama saja itu menutup diri dari penjelasan tadi. Gini Bang, nggak gitu konsepnya. Dia kan berilmu, berpengetahuan. Ya dia berkor-kor di TikTok. Ya nggak tahu kita siapa yang lawannya, siapa yang setara sama dia lah ilmunya.
Nanti dia bentar lagi ngomong si Otang itu nggak ada ilmunya kayak semalam masuk aku kan. Kalau ada ilmunya diajukan bertaraf internasional. Maksudnya buat apa? Gugat bawa Alkitab orang kayak gitu. Ini kita bahas-bahas lah agama yang dinubuatkan oleh Tuhan dari Arab. Ya kayak mana kalau kita sebelum ada Alkitab semua? Apa? Coba si Otang, coba didengar. Enggak Dari boleh tadi gitu. Itu kan nubuat gini. dari firman Si Otang, Tuhan, enggak boleh. Si Otang. Mau narasinya mau kayak mana pun enggak Si Otang. boleh. Kami patokannya hari Minggu kami beribadah. Si Otang dengar suara saya enggak? Si Otang. Dia dengar suara saya? Kalau Si Otang. mau menggugat apa orang? Si Otang. Dengar suara saya? Kami ada kok patokan kami. Dengar suara saya enggak, si Otang? Alkitab. Dengar. Gini loh, saya kira nggak dengar, habis bicara terus. Iya, aku paham, aku ngerti Pembelaan kamu Betul, apa? aku gitu cara pembelaanku. Kan udah aku bilang, kami kan satu rumah. Ya ada Kristen Protestan. Kesannya Di luar kamu rumah kami. kesannya kalau ada kamu orang sedih, bertanggapan, kesannya kamu lagi patah hati kok gitu. kau sedih, patah hati. Kan kau yang ngomong, bukan aku. Kan kau yang ngomong. Ya apa pembelaanmu gimana? Kalau memang kamu tidak Pembelaanku sanggup, kan siapa aku temanmu rumah yang kami. sanggup membantah Itu data dari pembelaanku. Gurunda Zuma? Siapa? Pembelaanku di rumahku. Itu di rumah Tuanku. Apa urusannya? Kan itulah pembelaanku. Iya, pembelaan macam bagaimana itu pembelaan kamu? Coba Gurunda, gimana Gurunda? Iya, jadi gini, saudara si Hotang, kamu beragama itu tanpa dilandasi ilmu. Jadi kamu hanya mengimani Gak saja. kayak gitu konsepmu, bro. Ya, ini kita sedang berbicara sumber agama Kristen. Kitabmu itu sumbernya dari mana, dituliskan kapan, kenapa tidak disertakan original teksnya. Ini yang kita sedang bahas. Ya, Anda makanya di awal tadi saya katakan ambil pulpen, catat yang kami jabarkan. Kodeks yang ada di dalam penyusunan Bible itu ada yang disebut Aleppo Codex. Tapi itu tidak diambil dan kemudian jadikan acuan dalam penulisan kitab yang kamu pegang hari ini. Itu dituliskan sekitar tahun 900-an Masehi. Leningrad Codex itu tahun 1008 Masehi. Nah, sedangkan Yesus itu datangnya kapan? Oh, tapi ada yang berkata, oh tidak, kitab kami di Katolik dan Protestan itu tidak berdasar terhadap Aleppo atau Leningrad Codex, tidak. Tapi Sinaiticus dan juga Vatikanus. Nah, ini lebih celaka lagi. Karena kenapa? Septuaginta, Codex Vatikanus, Sinaiticus itu salinan tertuanya abad keempat. Itu. Ini yang jadikan sebagai dasar pijakan. Salinan tertua itu ada di abad keempat. Lengkapnya di situ. Nah, tetapi ketika kita melihat metode yang digunakan dalam penyusunan, distribusi naskah perjanjian baru dalam bahasa Yunani, kalau kita urut berdasarkan abad, itu disusun dari abad kedua. Tidak ada yang berasal dari abad pertama. Itu pun dari naskah papirus. Itu abad kedua. Artinya 100 tahun lebih setelah Yesus itu tidak ada. Sementara acuan daripada kebenaran di dalam orang beragama terkait dengan agama samawi harus bersumber kepada mulut dari nabi itu. Yesuslah sumber itu. Tapi ternyata kitabmu dalam bentukan papirus itu nanti muncul paling tertua abad kedua. Endingnya ada meskul itu ditemukan di abad ke-16. Jadi ini mengalami transmisi yang sangat luar biasa. Sementara kami Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah, dihafalkan pada masa Rasulullah, di hadapan Rasulullah, dituliskan pada masa Rasulullah dan di hadapan Rasulullah. Harusnya Yesus juga begitu.
Kalau Kristen itu asalnya dari Yesus, maka Yesus akan mendapatkan sahabat-sahabatnya menerima firman, melafalkan firman, menghafalkan firman, menuliskan firman yang diterima. Ingat, di dalam informasi yang tertulis di abad ke-10, ya, di abad ke-10 yang kemudian dituliskan dalam Bible Yohanes, di situ dia menuliskan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sebagai penyampai firman. Siapa yang menerima firman itu? Tidak ada informasinya. Yang muncul kemudian nanti di abad keempat dari Kodeks Sinaiticus itu dengan Vatikanus. Jadi memang materi ini berat. Makanya kita tidak pernah melihat ada orang Kristen yang monolog membahas manuskrip kita mereka. Nggak ada. Sebisa mungkin kalau bisa ada umat Islam yang membahas manuskrip Bible, mereka pindah ke Mars. Saking tidak maunya mendengarkan materi itu. Karena dia tahu semakin tinggi keilmuan seseorang terhadap kajian naskah-naskah kuno Bible, mereka akan tahu bahwa kitab kita itu tidak bersumber dari Tuhan. Mereka pasti tahu. Nah ini yang perlu saudara-saudara Sihotang pahami. Bukan kita ini mau merendahkan, tidak. Ini kita berbicara mengenai fakta kebenaran. Sampai kapan kemudian kalian ingin hidup di dalam kebenaran semu? Kitab kalian itu tidak ditahu asal usulnya. Nah sekarang kemudian ketika ada cerminan yang kemudian dikatakan akan direvisi tahun 2023, dasar pijakannya untuk menentukan revisi itu benar daripada yang akan direvisi itu apa? Ayo, tidak ada. Apa dasarnya? Ini direvisi ke kata ini dirubah menjadi apa yang menjadi dasar pijakannya untuk merubah itu? Ada enggak? Kalau dikatakan ada, kodeks mana yang dijadikan sandaran? Kodeks tertua, tunjukkan kodeks tertua itu mana? Kan tidak ada. Jadi yang ada di Indonesia ini, revisi yang terjadi adalah revisi dari terjemahan ke terjemahan. Semakin jauh meninggalkan kodeks yang ada. Saya masih ingat ketika adik saya, Ustadz Najak kemudian berbicara kepada siapa yang paling gagah menghujat Islam itu, yang perempuan itu, si Christine yang menyebut namanya Supiatul itu, ditanya tentang Markus 16, manuskripnya tolong tunjukkan, manuskrip tertua, Markus 16 nomor 8 sampai nomor 16 kayaknya waktu itu, nomor 9 sampai nomor 20. Apa yang dikatakan oleh Supiatul? Saya cari-cari dulu, karena manuskrip kami ada 40.000 lebih. Lah, ini bukan jawaban jawaban akademisi. Kalau dia itu orang terpelajar. Jadi yang Anda harus pahami, saudara Sihotang yang saya kasihi, kami apologet Muslim itu belajar. Hanya saja mungkin Anda terheran-heran, loh kok ini selama ini Bang Subang nggak pernah membahas tentang manuskrip. Karena saya setarakan dengan lawan debat saya. Coba kalau Bambang Pamungkas, Bambang Nursena mau turun tangan berdebat dengan kita. Saya layani, saya sambil tidur-tiduran, kulayani Bambang Pamungkas. Kita berbicara mengenai manuskrip. Percuma saya tidak tidur sampai jam 4 subuh. Untuk belajar tentang kekristenan, kalau saya tidak bisa hadapi. Sayangnya Bambang Nurseno itu tidak berani kemudian berhadapan dengan apologet Muslim. Dia hanya bisa menolak. Itu yang sangat disayangkan. Ya saya kira begitu saudara Sihotang. Agar saudara itu bisa mendapatkan hidup. Demikian. Leotang. Halo. Bang Halak Kampung? Iya, mau ngomong sama Leotang nih, Ustaz. Iya, silakan. Si Hotang. Ini ada. Saya terima dulu Brother Zia sebentar ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Hotang. Ya, aman. Iya, Jadi Leo, begitu panjangnya Ustadz Juma tadi menjelaskan, kira-kira apa poinnya yang kira-kira Leo bisa bantah gitu? Aku nggak mau membantah-bantah orang. Intinya, apapun kata dia, ya nggak perlu kayak ilmuku lah. Kalau ilmuku
Nak mau ku kasih tahu lah, pokoknya itu pahamannya itu. Karena semakin dikasih tahu, makin nggak cocok. Makin kayak gini dikasih tahu diterangkan nggak cocok. Ya kayak gitulah kelemahan kami di Indonesia ini Kristen. Ah, Ya nggak gitu juga lah, Lai. Sekarang kan Lai kalau punya ilmu, Lai jelaskan pendapat Ustaz Jumat ini yang keliru tuh kayak apa belajar dari gitu. TikTok, semakin ada orang yang berilmu, semakin digugat ilmunya, semakin nggak ada gunanya Jadi ngomong maksud sama. Lai mau ketemu sama Ustaz Juma, ngobrol gitu, menunjukkan dalil. Bang Zuma kenapa tuh ke band lagi ya? Ke band lagi, Ustaz. Biasalah. Masya Allah. Ya kan? Ah, Jadi tidak ada pembelaan sama sekali, dijelaskan juga tidak ada pembelaan. Artinya dengan kata lain, kamu harus menerima. Gini Bang. Kita kan berbicara agama nubuat yang diturunkan Tuhan di tanah Arab. Kalau kayak mana kalau dibahas lagi kekuatan Tuhan yang di Cina. Kayak mana Sun Gokong sebelum ada abad. Lebih baik mana Sun Gokong atau Nabi Muhammad? Nah, inilah yang bikin kita bingung ya. Setiap wilayah itu punya kuasa Tuhan masing-masing. Contohnya kami orang Batak sampai sekarang banyak tuturan marga semua. Itu kuasa Tuhan semua itu. Jadi nggak perlulah apa yang diterakan di Alkitab kami itu suatu firman Tuhan bagi kami umat Kristen. Mau digugat di luar rumah kami terserah, itu al positif dan negatif. Oke, itulah pandangan saya. Ya kalau gitu Inilah memang ya. ngelantur. Iya, memang kita mungkin putus asa ya nyari teman diskusi, teman berdialog yang paling tidak ketika bahas ini tuh nyambung begitu. Mahal Nyambung. Ilmu kami mahal. Jadi memang ini tema yang cukup berat. Memang saya sadari ini tema yang cukup berat. Sadari kan? Dan saya menghimbau yang nonton ini ada tidak secuil. Saya nggak mau bilang satu, secuil yang bisa diskusi dengan kami soal ini gitu. Minimal kalian berdiri di depan kami, bantah segala pernyataan yang baru kami sampaikan gitu. Bahwa Alkitab Bible yang kalian buat itu ya Nggak gitu jiwa kami, bro. Jiwa kami nggak itu tidak membantah. Jiwa kami kasih jalankan jalan agamamu, jalankan jalan agamaku. Ini Kalau lain konteks. Ini konteksnya secara internasional karena kami banyak loh. Apa hubungannya dengan secara internasional? Iya kan kami kan agama terbesar di Indonesia. Di dunia. Ya dibilang Alkitab kami palsu secara teks, ya itu udah ngomong. Nggak boleh gitu. Coba lah kampung coba. Spanyol. Dikasih tahu dulu ini coba di. Kalau pernyataan Lek tadi tentang Sunggokong, tentang suku Batak dengan marganya, itu bukan masalah kuasa Tuhan. Contohnya Lek bilang, Lek apa? Lek marga Siotang. Lo kok ngaruh? Lek marga Siotang, orang Batak beragama Kristen. Yang lain ada orang Batak beragama Islam. Jadi Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan orang Kristen atau Tuhan orang Islam? Udah lain. Pola pikirmu kayak gitu. Loh, kok pola pikir? Masa kau bilang nggak ada kuasanya? Ya maksudnya Tuhan yang mana? Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Islam? Masalah margani tadi. Itu kan secara faktor kau buat. Secara faktornya gini, ada agama ini, ada agama itu. Enggak begitu. Tuhan itu enggak tahu kita aku tanya kau, berapa sifat Tuhan? Enggak tahu kau kan? Aku pun enggak tahu. Kau pun ada di dunia ini 7 rupamu. Itulah kuasa Tuhan. Mukamu ada 7. Tapi sama tempatnya.
Gini. Tengok, gini ya, aku kasih paham kok ya. Ada orang nikah sampai 20 tahun, nggak ada punya anak. Si, Karena apa? si Otang, Bronya Tuhan si itu, Otang. diam dulu kau, bro, biar aku kasih pandang hidup kau. Bronya Tuhan itu susah diturunkan. Karena apa? Kepribadian dia tidak diperbaikinya. Hotang, perilakunya nggak beradab dulu Hotang, jangan diperbaikinya. gitu Hotang. Nggak boleh gitu. Kayak kalau kita secara agama, Kamu bahas apa ini, Otang? aku bahasanya untuk ke depan. Nggak mau aku turun-turun. Tidak bisa kamu bela agama kamu. Coba dengar baik-baik. Nggak gitu. Bible, Alkitab yang kamu punya terjemahan itu, aku pandangannya ke depan. Nggak mau aku bicara Alkitab samamu. yang dikatakan terjemahanmu itu, terjemahan itu Alkitab itu, yang ngomong itu terjadi kesalahan, yang ngomong itu palsu, bukan kami orang Islam. Kajian-kajian yang dilakukan itu dari orang Kristen sendiri. Dan fakta itu yang harus kamu bantah. Fakta itu yang harus kamu bantah. Karena kalau kamu tidak bantah, berarti itu kebenaran yang harus kamu terima. Jangan jatuhnya datang ke sini itu cuman bisa berkeluh kesah, sedih hati, pilu hati, jangan seperti itu. Atau ada ndak di sini ya, secuil saja dari teman-teman Kristen yang naik, bisa bantah. Ini kami terus terang agak desperate ya, putus asa menurut saya. Kita sudah sering dialog, benar kata Gurunda Zuma tadi, kita itu selalu downgrade, menurunkan tingkat kami untuk ngebahas dengan orang-orang yang membahasnya seputar-seputar itu saja, nggak bisa naik-naik tingkat karena mereka nggak pernah upgrade ilmunya. Jadi bahasan seputar itu lagi, yang dihadapi itu lagi. Ada ndak? Secuil saja. Karena apa? Secuil saja dari orang-orang Kristen ini yang bisa ngerti sejarah. Bisa ngerti sejarah Alkitabnya. Coba kau kasihlah pembelaan sedikit gitu loh. Bukan curhat. Kasih pembelaan sedikit. Bro, bukan Sedikit aja kasih pembelaan. Siapa di sini Kristen yang ngerti agamanya, siapa? Kau bukan curhat. Kau suka ngomong. Nggak ada curhat, orang curhat kau bilang. Kau yang cara pikir kamu bantah sekarang bantah saja Alkitab kamu itu tadi dikatakan ya berdasarkan manuskrip itulah ngomongnya. Udah merasa benar dia. Kok saya membantah? Ya curhat berarti kamu Kristen di dunia itu, bro. Maaf. Jadi aku lah mewakili Kristen di seluruh dunia. Ku bantah ngomongan kayak gini ya. Enggak lah. Gimana nih? Jadi gini ya, saudara ya. Si Hotang, jadi gini. Mungkin ya, apa yang kamu imani itu ada karena apa? Baiknya. Kau enggak sekolah, tak ada ilmunya. Kau ngomong gitu kan? Dia ngomong kita enggak secara ilmu lah. Masalahnya orang menjadi Kristen itu tidak butuh ilmu. Untuk menjadi Kristen itu tidak butuh ilmu. Itulah kau. Nah sekarang kalau Anda menjadi Kristen karena ilmu, bagaimana dengan paparan-paparan kami tadi? Kenapa Anda nggak bantah? Itu artinya bahwa kamu menjadi Kristen karena iman. Kelemahan kau gitu. Kalau kau punya ilmu, biar orang ngargain kau, udah hargain orang lain. Ini udah katanya perintahnya kasihi sesamamu manusia. Ini kami sudah mempraktekkan. Karena kami kasih kepadamu, kami sadarkan bahwa kitab yang kamu imani itu bukan seperti yang kamu harapkan. Bayangkan aja itu. Kitabmu itu tidak berasal dari Yesus. Tahun-tahunnya pun kami bisa menjelaskan. Matius itu kapan, fragmennya kapan ditemukan, Lukas itu kapan, Yohanes itu kapan, bisanya kami tentukan, jelaskan tahunnya. Tapi bukan berdasar penelitian internal Islam, tapi itu adalah pakar-pakar Bible sendiri yang mengatakan itu. Ya kan itu kan dasarmu kan, untuk mengetahuinya itu kan. Ya memang harus kayak begitu. Kita nggak bisa berasumsi karena ini berbicara mengenai kebenaran. Iya, nah sekarang yang kamu lakukan di sini adalah membantah kebenaran kitabmu, ya posisi dari manuskrip kitabmu dengan imanmu. Di situ salahnya. Kamu mengatakan bara api itu dingin,
Padahal penelitian dan Iya. fakta di lapangan mengatakan bara api itu panas. Tapi kamu kekeh mengatakan dingin. Itu namanya jahil. Itu Gitu lagi loh. kekurangan kau. Kekurangan. Sorry, saya mau tambah Kalau sedikit udah lagi. ngomong Ya, kau kan, silakan. nganggap kau udah Brother, menang. brother, Itu. brother, Itu kekurangan kau. si Kayak Hotang, kau, brother si Hotang, bebas dengar kau saya. jumpa kayak gitu. Ah, Jadi nggak sekarang kamu, gentar kayak brother kau si jumpa Hotang, kayak gitu ngomong. brother si Hotang, dengar saya. Sekarang kamu ada koin 1,1K. Itu dari Jesus atau dari siapa itu kamu dapat sekarang? Nggak tahu aku, Bang. Aku lihat-lihat itu, nggak mau tahu. Bang Zia yang kasih tuh. Bang Zia yang ngomong sama kamu yang kasih itu. Bukan. Ini dari Jesus atau dari saya? Atau orang lain? Nggak tahu aku, entah dari mana itu. Kak Rizky, siapa yang kasih Rizky si Hoton? Si Oton. Si Otong itu apa? Si Otong. 10 kerbong buat ganti nama dah. Oke, HO. Siapa kasih Rizky kamu setiap hari? Kamu makan atau tidak? Wah, nggak tahu aku, Bang. Aku nggak tahu aku. Dari mana itu? Nggak tahu dari mana. Ambil Rizky. Siapa kasih Rizky kamu? Nggak tahu aku. Setiap hari kamu makan atau tidak? Wah, Siapa tiap kasih hari makan? Tiap hari makan, aku yang cari. Iya, kamu cari sendiri dan kamu dapat rezeki dan kamu beli makan ya. Siapa yang kasih? Siapa yang ngasih? Orang. Orang kasih, bukan dari Tuhan. Menurutmu gimana? Bro, itu masalah dengan kamu. Kamu persepsi asbab itu Tuhan. Itu kamu persepsi, itu kamu masalah asbab. The means, the medium. Mengerti medium? Misal kamu percaya dengan saya, siapa yang kasih rezeki? Muhammad Zia. Saya langsung kembali jawab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baguslah. Yang masalah dengan Anda kamu, sadar Jesus diri. Tuhan, tapi Tuhan tidak kasih rezeki kamu, bagaimana itu? Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Cari lagi. Nggak apa-apa. Iya. Tuhan tidak kasih rezeki kamu. Iya, kenapa rupanya? Urusanmu. Cari rezeki. Kamu atheist atau apa, bro? Dia beragama itu tanpa ilmu. Jadi memang rata-rata ini kan sebenarnya si Hotang ini. Ilmu kita mahal. Kalau Si semakin Hotang kita ini kasih tahu cerminan ilmu kita, ya. semakin Jadi benar mendalam. kata. Jadi iman ini cerminan orang-orang Kristen memang. Mereka tuh beragama tidak butuh ilmu. Makanya Butuhnya iman aja. Jadi imani aja. Binatang. Jadi Individu, kalau sudah kita tanyakan herbivora, Alkitab, karnivora. Nah, kalau kita sudah tanyakan hal-hal yang bersifat agama. ilmu, blank mereka. Hilang, tiba-tiba hilang mereka. Tiba-tiba cuman ngeluh-ngeluh saja. Hah? Ilmu kita mahal. Kalau kita kasih tahu mahal ilmu kita, bro. Iya. Kita turunkan Oke, saja brother, dia Bang Zuma. Gimana? Brother si Hotong. Turunkan aja. Brother si Hotong, kamu atheist atau kamu agama apa itu? Atheist, agnostic atau apa? Dia Bukan Kristen juga, modal. bro. Ini bukan Kristen juga. Nanti saya kasih info bagaimana. Memang susah dapat Kristen berkualitas zaman sekarang ini susah. Ya. Beliau Iya, bro. ini Kamu teman-teman, agama apa sekarang? beliau ini calon mempelai wanita. Jadi tolong Kalau mempelai dimaklumi. wanita, Iya. mempelai wanita. Untuk Yesus di surga Itu kan. loh Yesus. Yesus Juma. Kelebihannya Kan- nampak. Kan kekurangannya waktu itu nampak. kamu katakan kami ini adalah mempelai. Kan gitu. Siapa yang bilang? Waktu itu kita dialog dengan teman kamu yang satu. Kan teman Kalian- dia yang ngomong. Ya, tapi kan kamu iyakan. Kan aku kan diam. Itu Berarti lagi kamu- kekurangan kau. berarti bro. kamu bukan Berilmu mempelainya kau, tapi Yesus nanti. Kau kurang. Berarti bukan mempelainya Yesus. Berilmu kau, tapi watak kau kurang. Itu kekuranganmu. Loh. Mantap. Wahyu 21 Dengar-dengarnya itu kau kalian akan ngomong, bro. menjadi mempelai perempuan Akan kok. penutup. Wakui. Hebat kali si Juma ini, Bang. Tata Ya, makanya bahasanya kita hebat. lawakan bahaskan kayak bahas Ujung-ujungnya kayak kan. mempelai wanita. Ngejek. Karena memang taraf ilmunya cuma segitu. Kita mau bagaimana ceritanya? Iya, Susah. betul. Tahu kau sifat Jadi kami kita orang diajak kayak turun orang ke bawah. Batak ya. Sifat kami orang Batak. Iya. Kalau udah Betul, tahu betul, dasar orang betul. salah,
nggak perlu Nah, nunjukkan sekarang kayak kalau saya dialog uncung ke Batak pun depan. kau marah. Susah rupanya kau ini, Bang. Nggak bisa gitu bro, biar ku ajari Nah, itu kau. dia. Nggak semua Serba pukul salah kita rata kan. kau dua orang. Sudah ku bilang, kau jangan Ah. ikut perang. Tapi kau nekat bertempur, perang. kau Matilah kau. Matilah kau. Udah, saudaraku si Hotang. Ketawa kau Udah, ini. tenangkan Mulai ketawa. dirimu. Keberadaan mulai kami ketawa di sini kau. hanya untuk mengajarkan Kamu lihat datang kebenaran. setan sama kau. Saudaraku mau terima, Kamu urusan. alhamdulillah. Tidak terima, astagfirullah. Kan gitu. Kita tidak ada paksaan. Iya. Tidak ada paksaan. Betul, Makanya aku betul, stiker betul, nengok. betul. Wah. Iya, nanti kalau saya ke Medan kita ketemu ya, Bang. Si Hotang. Mantap. Jumpa kita. Iya, iya. Iya, Kan ngomong saya aku kan saya nambah rezekimu kan. Sekali ngomong aku nyawer orang. Karena apa? Yang ngomong samamu orang bodoh. Oh ya nambah. Loh, kok kamu Ilmu. ngaku bodoh? Janganlah ngaku bodoh. Kamu itu cerdas. Ya kan nggak ada Tapi ilmuku. terhadap iman kamu jahil. Kok jahil. Gini Kau Bang jahil Gil. lah. Udah kamu tahu. sehat lah aku Udah berpikir kamu sama- tahu kitabmu Aku itu maunya dituliskan belajar abad sama orang yang keberapa. pintar. Contohnya Tidak ada aku hubungannya mau dengan belajar Yesus. pintar, Tapi tahu. kamu tetap aja mengimani. Itu namanya jahil. Kan gitu. Nggak gitu konsepnya. Kalaupun Gimana konsepnya? Gini, kalaupun Eh. tahu ilmu Bang Juma orang Kristen itu salah konsepnya beriman kepada Tuhan Yesus, ya udah cukup aja diam. Oh, nggak Biarlah bisa. Karena agamamu itu senantiasa diajarkan Belum selesai melalui ngomong. lorong-lorong Kan kepada gini lah. orang yang sudah Gini punya lah, belum agama. selesai orang ngomong, belum Dengan kasih membawa penjelasan. Indomie, kopi, ya, Belum kasih beras orang satu penjelasan, kan liter. dia ngomong. Nah, inilah Kamu kekurangan ajarkan kita. agamamu kepada Kau udah generasi yang sudah punya dihargai. agama. Makanya kami hadir gitu loh. Kan kau udah dihargai, belum selesai orang ngomong udah kau. Itulah kekuranganmu. Berilmu terus? kau berwatak, tapi nggak ngargain orang ngomong, belum selesai ngomong. Ya udah lanjut. Jadi kami ini udah keturunan dari orang tua agama kami. Jadi Tapi kan masih ada kesempatan untuk kalian belum terselamatkan. belum lagi orang apa? Oh iya, lupa. Sorry. Lanjut. Jangan lagi gitu. Ya, Biarlah lanjut. kami menjalani sesuai firman kami. Apapun itu tanggapannya, ya selepelmu aja menggugat. Yang mana nggak cocok, contohnya ngomong sama pendeta atau ngomong sama pastor. Ya kalau kami ini kayak mana dibilang? Ada patuannya, kami punya Alkitab. Gitu bro. Masalahnya gini loh si Hotang, agamamu itu lebih bahaya dari hanya sekedar narkoba. Oh. Kalau narkoba itu sifatnya hanya dunia. Tapi kalau agamamu itu kekal di neraka, maka kami harus mewanti-wanti generasi kami untuk tidak menjadi pengikut agamamu. Enggak Itu lah. masalahnya. Kalau di Indonesia ini nggak usah wanti-wanti lah, makin sikitnya kami. Gimana Enak ceritanya? aja. Kita lihat di lapangan setiap hari orang datang diketuk rumahnya dikasih. Malah sekarang itu asal Anda tahu, itu gitu? ada dibuat Bible Ada? dalam bahasa Arab. Ada. Ada gitu ya? Lalu disebarkan di Nggak Indonesia. lapor. Ada. Untuk Nggak lapor. kemudian menipu umat Islam awam agar mereka menjadi penyembah manusia sama seperti kalian. Inilah kami hadir untuk kemudian mengkanter itu semua, saudara si Hotang. Kan misi agamamu bagaimana ceritanya untuk dikristenkan semua orang, beritakan Injil kepada seluruh makhluk, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada cicak, ayam, semut itu ketahuan lah diperintahkan. dasar kita Levi ini berbeda pendapat kayak gitu kan. Jadi tujuanmu untuk kaper orang itu aja, jangan kayak kami. Iya, mengkanter kaper kayak gitu misionaris agar tidak mengkristenkan orang yang sudah punya agama gitu. Jangan lagi kaper-kaper gitu, cari aja yang mana yang kayak gitu bawa. Jadi jangan kamu salah-salahkan saudaraku. Silakan Anda jabarkan agama Anda, kita jabarkan agama kita, tapi kita tetap NKRI, kita tetap bersaudara kan gitu. Nanti kalau aku ke Medan, kita jumpa, kita ngopi-ngopi, kita pelukan. Gitu loh. Baiknya aku kawan, bukan aku orang jahat. Cuman karena kasih aku makanya hadir di sini menjelaskan begini loh yang sebenarnya. Kalau Anda yang ingin belajar Al-Quran, yuk mari kita belajar Quran. Kan gitu. Ya, oke, saya kasih kesempatan dulu Kanda Zuma. Tony Rifa dulu mungkin sedikit tanggapi.